Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa dan para peserta kajian Al-Usul min Ilmil Usul, para peserta Tadrib Muallimin Balikpapan, teman-teman yang juga mendengarkan baik di channel YouTube Muflis Safitra, di page Facebook Muflis Safitra.com, kemudian teman-teman yang ada di Sriwijaya Mengaji, Radio Roja Darussalam, dan juga di Al-Hijrah Gresik. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan Al-Usul min Ilmil Usul, dan sebagaimana yang saya sebutkan dari pertemuan perdana, bahwa dalam pembelajaran Al-Usul min Ilmil Usul ini kita akan melalui putaran pertama dengan target tamat dan mengetahui secara global apa isi pelajaran usul fiqih itu dan apa saja yang dicakup dalam buku yang kita baca. Sehingga bila teman-teman melihat ada bagian-bagian yang mungkin tidak saya terangkan, maka itu bukan sengaja, itu bukan sesuatu yang luput, tetapi justru saya sengaja menghilangkannya. Saya sengaja untuk menghilangkannya supaya teman-teman dalam mempelajari buku ini tidak langsung down karena merasa kesusahan dalam mempelajari dan memahami buku ini. Saya melihat ada sebagian rekaman teman-teman belajar usul fikih, baru pengantarnya saja sudah begitu rumit, sehingga orang ketika mengikuti pelajaran usul fikih itu, bawaan awalnya itu sudah rumit duluan. Ya, ketika di awal sudah berikan istilah-istilah yang jelimet, langsung syarah secara mendetail per kata. Sementara mungkin yang mengikutinya ada juga orang yang mungkin masih awal-awal belajar, itu belum mudah untuk memahami. Maka saya melihat cara yang mudah dalam mempelajari usul fikih ini adalah dengan memaknai secara global dulu, membaca, diterangkan makna-makna luarnya, tidak begitu mendetail sampai pada masalah bahasanya. Lalu kemudian nanti ada putaran berikutnya yang bisa lebih mendetail dengan disertai contoh-contoh lebih mendalam atau lebih banyak. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung kita baca bab berikutnya, yaitu bab hukum. Saya bacakan Arabnya. Di layar saya tampilkan yang Indonesianya saja dulu, karena mata saya lebih enak kalau ngelihat ke kitab yang ada di hadapan saya ketimbang yang ada di layar. Jadi nanti yang saya tampilkan untuk sementara yang PDF Indonesianya dulu. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, Al-ahkamu jam'u hukmin wa huwa lughatan al-qada'u wa istilahan maqtadahu khitabu syara' al-mutalaqqatu bi af'alil mukallafina min talabin aw takhyirin aw wad'in. Fal muradu bi qawlina khitabu syar'i al-kitabu wa sunnah, wal muradu bi qawlina al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin ma ta'allaqa bi a'malihim sawa'an kanat qawlan am fi'lan ijadan am tarka. Fa kharaja bihi ma ta'allaqa bil i'tiqadi fala yusamma hukman bi hadzal istilah. Wal muradu bi qawlina al mukallafin ma min sya'nihim at taklifu fala yashmulu as-saghira wal majnuna. Wal muradu bi qawlina min talabin
al-amru bin nahyi sawa'un ala sabilil ilzami awil afdaliyah wal muradu bi qawlina aw takhir al-mubah wal muradu bi qawlina aw wad'in as-sahih wal fasidu wa nahuhuma mimma wada'ahu syari'u min alamatin wa awsafin linnufudi wal ilgha. Nah. Al-ahkam, hukum-hukum. Al-ahkam adalah bentuk jamak dari hukmun. Pelan-pelan. Al-ahkam adalah bentuk jamak dari hukmun. Secara bahasa maknanya adalah keputusan atau ketetapan atau al-qada. Dan secara istilah yakni apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yakni orang yang dibebani syariat dari tuntutan atau pilihan atau peletakan. Hukum itu artinya ketetapan. Tapi secara istilah hukum itu adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah dibebani syariat. Apa cakupannya? Ada 3. Imma tuntutan, imma pilihan, imma peletakan. Bagaimana 3 ini? Mari kita baca yang setelahnya. Dan yang dimaksud dari perkataan kami, khitabus syar'i atau seruan syariat, adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hukum itu sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dari Allah dan Rasulnya. Ya. Maka tidak masuk di sini hukum adat. Kalau adat istiadat itu bukan hukum. Dia baru akan bisa jadi hukum bila tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti itu penjabarannya belakang, tapi karena terlanjur saya sebut, saya kasih contoh aja tentang nafkah. Tidak ada disebut dalam Al-Quran dan Sunnah berapa nafkah, tetapi wajib memberi nafkah. Besarannya baru dilarikan ke adat, kebiasaan setempat. Ya, bergantung kepada wanitanya umur berapa, bagaimana nasabnya, bagaimana dia hidup di kota mana, kemudian dia keturunan yang bagaimana, menyesuaikan adat kebiasaan wanita yang sepertinya. Nah, saya tidak ingin terlalu banyak nanti, jadinya nggak global. Takut terlalu rinci. Kalau terlalu rinci takutnya nanti kepanjangan dan malah menyusahkan untuk dicerna karena terlalu banyak yang harus dicerna. Dan yang dimaksud dari perkataan kami, al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin, yakni yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, adalah apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan mereka, baik itu perkataan atau perbuatan, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Ya. Berhubungan dengan perbuatan hamba. Ya, maksudnya adalah baik hukum terkait mulut alias ucapan, begitu juga hukum yang berkaitan dengan perbuatan, ataukah yang berhubungan dengan apakah dalam melakukan sesuatu atau juga meninggalkan sesuatu. Itu namanya hukum cakupannya. Terus, maka keluar dari perkataan tersebut apa-apa yang berhubungan dengan akidah, maka tidak dinamakan hukum secara istilah. Ya. Yang berhubungan dengan perbuatan hamba berarti tidak masuk di situ keyakinannya. Hukum itu mengenai perbuatan hamba, perkataan hamba, bukan keyakinan di dalam dirinya. Kalau keyakinan berarti cakupannya dalam akidah. Maka kalau kita belajar buku akidah berarti cakupannya adalah cakupan keyakinan. Adapun kalau kita belajar buku fikih berarti itu adalah soal amalan. Lanjut.
Yang dimaksud dari perkataan kami al-mukallafin atau mukallaf, Sudah. Oh iya. siapa saja yang keadaannya dibebani syariat, maka mencakup anak kecil dan orang gila. Itu salah. Yang benar tidak mencakup. Yang dimaksud dari Sebentar. Ketika tadi disebutkan bahwa hukum itu berkenaan dengan perbuatan mukallaf, saya sudah bilang tadi mukallaf adalah orang yang dibebani syariat. Maka tidak termasuk di situ. Di terjemahnya ada kurang kata tidak. Tidak mencakup di situ orang gila dan anak kecil. Karena anak kecil tidak dibebani syariat. Begitu juga orang gila, dia belum dibebani syariat. Dia tidak dibebani syariat. Ya. Maka kalau misalnya anak kecil menghancurkan barang orang, dia tidak bisa dikatakan berdosa, tidak kena hukum haramnya. Meskipun memang nanti urusan dosa itu kan hablum minallah, yaitu urusan antara hamba dengan Allah. Adapun hubungan antara hamba dengan hamba, kalau si korbannya menuntut, ya dia tetap harus ganti. Meskipun yang merusaknya anak kecil. Siapa yang menggantinya? Jawabannya orang tuanya atau walinya. Lanjut. yang dimaksud dari perkataan kami min tolabin, yakni dari tuntutan, adalah perintah dan larangan, baik itu sebagai keharusan ataupun keutamaan. Kalau dikatakan hukum itu berkenaan dengan tuntutan, maka tuntutan itu ada 4. Dituntut untuk melakukan dan harus, yang nanti kita sebut dengan wajib. Dituntut untuk melakukan tapi sekedar diajak atau dianjurkan, ini yang kita sebut nanti sunnah. Dituntut untuk meninggalkannya dan wajib meninggalkannya, disebut dengan apa? Antum tinggal mencerna aja. Haram. Dituntut untuk meninggalkannya tapi hanya sekedar anjuran untuk meninggalkannya. Apa namanya? Makruh. Itu namanya tuntutan. Tuntutan mengerjakan dan harus, tuntutan mengerjakan sekadar anjuran, tuntutan meninggalkan dan harus, tuntutan untuk meninggalkan dan sekedar dianjurkan. Ini tidak usah dicatat karena nanti ada. Yang dimaksud dengan perkataan kami au-takhyir, yakni atau pilihan, adalah mubah atau hal-hal yang dibolehkan. Yang juga masuk dalam hukum adalah apa yang boleh dipilih. Contoh yang boleh dipilih itu adalah maksudnya mubah. Contoh antum sahur makan apa, antum boleh milih. Selama makanannya mubah. Antum mau sahurnya buah aja. Antum mau sahurnya karbohidrat semua. Antum mau tidak sahur. Maaf, kalau tidak sahur itu meninggalkan sunnah ya. Antum mau sahurnya kurma susu aja. Nah ini adalah pilihan. Karena dia mubah maka dia boleh dipilih. Antum tidak dibebani hukum syariat, baik dosa maupun pahala. Ketika antum ingin memilih makanan sahur, kecuali kurma. Adapun kurma, maka para ulama kita mengatakan sunnah untuk bersahur dengannya. Yang dimaksud dari perkataan kami awat'ain atau peletakan adalah sah, rusak, dan yang lainnya yang diletakkan oleh pembuat syariat dari tanda-tanda atau sifat-sifat untuk ditunaikan atau dibatalkan. Termasuk juga cakupan hukum adalah sah tidak sah. Seperti nikah tanpa wali. Nah, itu ada hukumnya. Seperti sholat tanpa wudu. Itu ada hukumnya. Maka coba diulang. Apa itu hukum secara istilah?
Diulang. Hukum secara istilah. Hukum secara istilah Di apa-apa atas tadi ya. apa-apa yang ditetapkan oleh seruan syariat yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang dibebani syariat dari tuntutan atau pilihan atau peletakan. Nah, ini tidak usah saya panjangkan lagi karena kata per katanya tadi sudah kita lebarkan. Sekarang pembagian hukum syariat. Qala al-muallif rahimahullah aqsamul ahkami asy-syar'iyyah. Tanqasimul ahkamu asy-syar'iyyatu ila qismaini taklifiyatin wa wad'iyyatin. Fat-taklifiyatu khamsatun al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubah. Nah, pembagian hukum syariat. Hukum syariat dibagi menjadi dua bagian, taklifiyah atau pembebanan dan wad'iyah atau peletakan. hukum syariat ada dua. Ada golongan taklifiyah dan ada golongan wad'iyah. Orang awam kalau ditanya, hukum ada berapa? Biasanya cuma jawab berapa? 5, dah. Apa itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Padahal ini baru golongan taklifiyahnya saja. Ada golongan yang kedua namanya wad'iyah, yaitu sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah. Fasid batil. Rusak dan batal. Batal wudumu. Kamu nangis ya? Batal loh puasamu. Nah, itu berhubungan dengan wad'iyah. Kamu gak puasa ya? Iya. Itu wajib loh puasa. Kamu berdosa loh. Nah, itu hukum apa? Taklifiyah. Kamu makan ya? Iya. Kan puasa? Iya, aku tadi lupa. Batal puasanya. Itu hukum wad'iyah. Ini saya cuma mencontohkan percakapan ya. Nanti dikira saya berpendapat makan karena lupa batal juga puasanya. Enggak. Ini kan yang banyak diucapkan orang. Nangis batal. Gitu. Kalau mamanya mau biar anaknya itu apa? Biar diem, enggak marah-marah, lapar, enggak boleh nangis loh, nanti batal. Ya. Nah, itu orang tuanya ngomong batal, enggak batal, itu adalah hukum wad'iyah. Ya. Antum jangan pusing dulu. Kalau pusing, kan puasa, enggak boleh minum obat sakit kepala ya. Jadi sekarang, mari coba kita baca penjelasannya satu persatu. Insya Allah mudah. Coba diulang tadi. Hukum syariat dibagi menjadi dua bagian, taklifiyah atau pembebanan dan wad'iyah atau peletakan. Al-ahkam at-taklifiyah ada 5, wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh dan mubah. Saya kira kalau ini banyak yang sudah tahu. Ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Apa itu wajib? Disebutkan di sini. Fal wajibu lughatan as-saqitu wal lazim. Wa istilahan ma amarahu bihi syari'u ala wajhi al-izami kas salawatil khamsi. Fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharramu wal makruhu wal mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajhi al-izam al-mandub. Wal wajibu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yastahiqqu al-inqaba tarikuhu. Wa yusamma fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. 1. Wajib. Secara bahasa, as-saqit wal lazim yang artinya yang jatuh dan harus. Wajib itu secara bahasa maksudnya adalah harus. Secara istilah, apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat dengan bentuk keharusan seperti sholat 5 waktu. Ya. Secara istilah, wajib itu artinya diperintah dan harus. Seperti sholat 5 waktu. Lalu,
Maka keluar dari perkataan kami ma'amara bihi syari', apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat, yakni yang haram, makruh, dan mubah. Kalau dikatakan diperintah, berarti wajib itu tidak mencakup haram. Karena haram itu bukan diperintah, tapi apa? Dilarang. Tidak masuk di situ makruh. Kenapa? Karena makruh juga dilarang. Meskipun larangannya tidak tegas. Wajib itu tentu tidak sama dengan mubah. Karena wajib itu disuruh. Sedangkan mubah dipilih. Mau antum kerjakan, mau enggak. Mau antum makan, mau enggak. Lalu? Dan keluar dari perkataan kami ala wajhil ilzam, yang artinya dengan bentuk keharusan, yakni yang mandub. Kalau wajib itu diperintah dan harus. Berarti tidak masuk di dalam kewajiban itu adalah apa-apa yang cuman disuruh dengan bentuk anjuran. Ya. Kalau cuman anjuran itu namanya sunnah. Nanti ada penjelasannya. Tentu. Dan suatu yang wajib itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala karena ikhlas, dan orang yang meninggalkannya berhak mendapat azab. Dan wajib itu selain dia diperintah, yang perintahnya harus, berarti siapa yang mengerjakannya dia dapat pahala, dengan syarat waktu mengerjakannya memang dalam rangka mencari pahala. Karena ada juga orang mengerjakan perintah tapi terpaksa. Ya. Jadi dia baru dapat pahala kalau mengerjakannya memang cari pahala. Yang keempat, kalau meninggalkannya maka berdosa. Layak untuk mendapatkan hukuman. Singkat kata, wajib itu adalah 4 komponennya. Diperintah, tegas perintahnya, berarti harus. Dapat pahala bila mengerjakannya, asalkan apa tadi? Ikhlas. Memang mau mengerjakannya untuk cari pahala. Sama yang keempat apa tadi? Kalau ditinggalkan, berdosa. Orangnya berdosa dan berhak mendapatkan hukuman. Itu namanya wajib. Tadi sudah dikasih contoh, sholat 5 waktu. Mudah kan? Sekarang hukum kedua. Hukum taklifiyah kedua. Yaitu al-mandub. Disebutkan di sini al-mandubu lughatan al-mad'u. Kenapa? Itu masih nulis kan? Tidak. Wal mandubu lughatan al-mad'u. Ada yang ketinggalan ya? Paling bawahnya. Maaf. Wa yusamma fardhan wa faridatan wa hatman wa laziman. Yang namanya wajib itu ada istilah lainnya, sinonimnya. Coba dibaca bagian bawah tadi, saya kelewat tadi. Dan dinamakan juga fardhon. Dan dinamakan juga yang namanya wajib itu adalah fardhon, wa faridatan wa hatman wa laziman. Dan yang paling kita kenal adalah yang pertama, yaitu fardu. Ya, sering kita dengarkan fardu ain. Ini loh sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Berarti sholat wajib. Karena fard itu sinonim dari wajib. Sekarang hukum taklifiyah kedua, al-mandub. Yang tadi saya sudah terlanjur baca. Lughatan al-mad'u. Wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzami karrawatibi. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب والمندوب يثاب فاعله امتثالا
wala yu'aqabu tarikuhu wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. 2. Mandub. Secara bahasa artinya yang diseru. Mandub atau kita lebih mengenalnya dengan kata sunnah. Kita lebih mengenal di lisan-lisan orang-orang dengan kata sunnah, sholat sunnah. Jarang kita bilang sholat mandub. Puasa sunnah, jarang kita mengatakan puasa mandub. Mungkin para ulama lebih ingin mengatakannya dengan mandub karena sebagian orang mengira apapun kalau dikatakan sunnah itu nanti jadi sunnah fikih. Sunnah dalam usul fikih, yaitu kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa katanya. Jenggot apa hukumnya? Jenggot itu sunnah. Oh berarti kan kalau dipotong jenggotnya tidak apa-apa. Namanya juga sunnah. Padahal sunnah yang dimaksud itu ada sunnah di dalam akidah dan ada sunnah dalam fikih. Nah, yang jelas hukum taklifiyah kedua setelah wajib adalah sunnah. Kita lebih mengenalnya dengan kata sunnah dan di dalam usul fikih disebut dengan mandub. Apa itu mandub? Secara bahasa artinya diajak. Kalau di situ apa? Diseru, diajak, dipanggil. Secara istilah dan secara istilah apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat tidak dalam bentuk keharusan, seperti sholat rawatib. Adapun secara istilah artinya diperintah tapi tidak tegas. Diperintah tapi tidak tegas. Tidak harus. Contohnya sholat rawatib, puasa Senin Kamis. Diperintah, diajak tapi tidak harus. Nah, lanjut. Maka keluar dari perkataan kami ma'amara bihi syari', yakni apa-apa yang diperintahkan oleh pembuat syariat, yakni yang haram, makruh dan mubah. Kalau dikatakan diperintah, berarti tidak masuk di situ haram, makruh, mubah. Sebagaimana wajib tadi. Karena kalau diperintah itu diajak untuk melakukan. Sedangkan haram, makruh itu adalah diperintah untuk ditinggalkan. Diajak untuk meninggalkannya. Tidak masuk juga di situ mubah karena mubah itu sekedar memilih. Mau, ayo, enggak masalah. Sedangkan sunnah atau mandub itu diajak. Lanjut. Dan keluar dari perkataan kami la ala wajhil ilzam, yakni tidak dengan bentuk keharusan, adalah yang wajib. Dikatakan tadi diajak tapi tidak harus. Berarti tidak sama antara sunnah dengan wajib. Karena kalau wajib itu diperintah dan harus. Lanjut. Dan suatu yang mandub itu pelakunya diganjar jika ia melakukannya untuk mendapatkan pahala, yakni ikhlas, dan orang yang meninggalkannya tidak mendapat adab. Dan dinamakan juga sunnatan, masnunan, wa mustahabban, wa naflan. Kalau dikatakan diperintah tapi tidak harus, berarti sunnah itu bila dikerjakan dapat pahala dengan syarat mengerjakannya untuk cari pahala. Dan kalau dia tidak mau, dia tidak mendapatkan dosa. Namanya juga dah harus. Gitu. Berarti mandub ada 4 komponennya. Apa saja tadi? Diperintah, tidak harus, terus tidak harus maksudnya tidak tegas, terus dapat pahala bila mengerjakannya untuk cari pahala. Karena ada juga orang mengerjakannya dalam rangka terpaksa atau mengerjakannya karena ingin cari muka. Itu tidak? Apakah orang yang bersedekah untuk cari muka itu dapat pahala? Enggak, dia bilang, dapat dong. Kan kita mengerjakan sunnah. Iya sunnah tapi dapat pahala itu kalau mencari pahala. Kalau mencari muka, dapatnya muka aja.
Yang keempat apa? Tidak berdosa bila meninggalkannya. Mandub bisa juga disebut dengan sunnah, dan ini yang paling banyak diucapkan di negeri kita. Juga disebut dengan mustahab. Makanya kalau dikatakan ini mustahab, itu artinya sunnah. Disebut juga dengan nafil. Makanya kalau kita baca buku fikih, kadang-kadang kita baca sholat nafilah. Apa maksudnya sholat nafilah? Sholat sunnah. Karena dalam usul fikih, sunnah disebut juga nafil. Ada juga nanti tatawwu. Ya, jangan terlalu lebar. Takutnya terlalu lebar, pusing. Tapi insya Allah sejauh ini tidak pusing ya. Belum pusing kan? Hukum taklifiyah ketiga adalah haram atau muharram. Loh, mubahnya mana? Nanti mubahnya ditaruh di belakang. Nomor 5. Sekarang yang muharram. Disebutkan oleh penulis, wal muharramu lughatan al-mamnu'. Wastilahan ma nahu anhu syari'u ala wajhi al-ilzami bit-tarki ka uquqil walidaini. Fakharaja biqaulina ma naha anhu syari' al-wajibu wal mandubu wal mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajhi al-ilzami bit-tark al-makruh. Wal muharramu yuthabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqqu al-inqaba fa'iluhu wa yusamma mahdhuran aw mamnu'an. Haram secara bahasa al-mamnu', yang artinya yang dilarang. Mamnu'. Haram itu mamnu'. Itu bahasanya ya. Tapi tidak semua mamnu' haram. Namanya juga bahasa aja. Mamnu' itu dilarang. Seperti misalnya mamnu'ud dukhul. Dilarang masuk. Apakah kalau ada orang masuk pasti berdosa? Jawabannya belum tentu berdosa. Tapi haram secara bahasa artinya dilarang. Secara istilah, dan secara istilah, apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan, seperti durhaka kepada orang tua. Ada dua komponen awal. Haram itu dilarang. Yang kedua, dan ditegaskan dalam larangan. Karena larangannya tegas, nanti ada komponen berikutnya. Kalau mengerjakannya berarti apa? Dosa. Tapi nanti ya. Dikasih contoh di sini, durhaka kepada orang tua. Dilarang dan larangannya tegas. Lanjut. Maka keluar dari perkataan kami, naha anhu syari', apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat, yakni yang wajib, sunnah, dan mubah. Kalau disebutkan haram itu dilarang oleh pembuat syariat, berarti tidak masuk di situ wajib dan sunnah. Kenapa? Wajib dan sunnah itu diperintahkan. Tidak masuk juga di situ mubah. Kenapa? Karena mubah itu milih. Mau, oke, tidak masalah. Lanjut. Dan keluar dari perkataan kami, ala wajhil ilzami bitarki, yakni dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan, adalah yang makruh. Karena makruh itu disuruh ditinggalkan tapi tidak tegas. Sedangkan haram itu tegas. Lanjut. Dan suatu yang haram itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala karena ikhlas. Dan orang yang melakukannya berhak mendapatkan azab. Ini komponen 3 dan 4. Haram itu bila meninggalkannya maka dia dapat pahala. Asalkan meninggalkannya untuk cari pahala. Karena ada juga orang meninggalkannya karena tidak bisa. Seperti nyolong, udah diusahakan ternyata gemboknya nggak mau patah misalnya. Sudah dicongkel itu pintu tapi tidak mau terbuka. Terus ditinggalkannya. Nah itu orangnya tetap berdosa. Kenapa? Karena meninggalkan pencurian
Tapi bukan karena cari pahala, melainkan karena tidak bisa. Beda dengan kasus yang terkurung di gua. Kisah 3 orang. Dia meninggalkan perzinaan dengan sepupunya yang padahal sudah dia tindih. Ketika sepupunya mengatakan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Dia langsung lompat lalu pergi meninggalkan sepupunya. Tidak jadi berzina. Kenapa? Meninggalkannya karena ingin dapat pahala dengan takut kepada Allah. Ini baru berpahala. Komponen keempat, bila mengerjakannya maka orangnya berdosa. Kenapa berdosa? Karena larangannya apa? Tegas. Coba ulang. Ada berapa komponen yang haram? Haram? 4. 1, dilarang. 2, tegas. 3, meninggalkannya dapat pahala. Asalkan meninggalkannya karena cari pahala. Keempat, bila mengerjakannya berdosa. Disebut juga dengan mamnu' atau mahdzur. Seperti kalau dalam istilah manasik haji umrah itu ada namanya mahdzuratul ihram. Larangan-larangan ihram. Makanya haram juga disebut dengan mahdzur atau mamnu'. Sekarang, hukum taklifiyah yang keempat. Taklifiyah yang keempat adalah al-makruh. Qala al-muallif, berkata penulis, wal makruhu lughatan al-mubghad. Wastilahan ma naha anhu syari'u la ala wajhi al-ilzami bit-tarki kal akhdhi bish-shimali wal i'ta'i biha. Fa kharaja bi qawlina ma naha anhu syari'u al-wajibu wal mandubu wal mubah. Wa kharaja bi qawlina la ala wajhi al-ilzami bit-tarki al-muharram. Wal makruhu yuthabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqqabu fa'iluhu. 4. Makruh secara bahasa al-mubghad atau yang dimurkai atau dibenci. Jadi kalau ada orang bilang, mas, rokok haram loh. Dia bilang, enggak, makruh. Nah, kita bilang, wal makruhu lughatan al-mubghad. Dan makruh secara bahasa artinya dimurkai atau dibenci. Jadi rokok itu minimal dibenci. Siapa yang benci? Allah dan Rasulnya. Karena kan hukum makruh itu adalah apa yang dilarang oleh pembuat syariat. Siapa pembuat syariat? Allah dan Rasulnya. Nah. Dan secara istilah, apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Ya. Secara istilah, makruh itu dilarang, tapi tidak tegas. Tidak dengan keharusan. Contohnya, seperti mengambil sesuatu dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri. Sudah. Nah, kalau ngasih tangan kiri atau nerima dengan tangan kiri itu makruh. Dibenci. Makanya kita kalau ngasih anak-anak terus ngambil tangan apa? Tangan kiri. Apa kita bilang? Tangan kanan. Gitu. Terus? Maka keluar dari perkataan kami, manaha anhu syari', yakni apa-apa yang dilarang oleh pembuat syariat adalah yang wajib, sunnah dan mubah. Karena kalau wajib dan sunnah itu bukan dilarang tapi justru diperintah. Tidak termasuk juga mubah karena mubah itu milih. Lanjut. Dan keluar dari perkataan kami, la ala wajhil ilzami bitarki, yakni tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan, adalah yang haram. Karena yang haram itu disuruh untuk ditinggalkan dan tegas, yakni harus. Jadi kalau ditanya apa bedanya makruh sama haram anak-anak? Jawabannya, kalau makruh tidak tegas. Kalau haram tegas. Nah. Dan suatu yang makruh itu pelakunya diganjar jika ia meninggalkannya untuk mendapatkan pahala.
dan orang yang melakukannya tidak mendapatkan azab. Karena dia dilarang tapi tidak tegas, maka kalau ditinggalkan orangnya berpahala. Kan dilarang. Tapi orang yang melakukannya tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Kan nggak tegas. Berarti makruh ada berapa komponennya? 4. 1, dilarang. 2, tidak tegas. 3, mengerjakan, bila meninggalkannya Tidak berdosa. berpahala. Asalkan meninggalkannya karena mencari pahala. Karena ada juga orang meninggalkan makruh karena tidak bisa, atau karena ada yang memarahinya. Yang keempat, kalau mengerjakannya orangnya tidak berdosa. Terakhir, hukum taklifiyah yang kelima yaitu al-mubah. Kata penulis, wal mubahu lughatan al-mu'lanu wal ma'dhunu fihi. Wastilahan ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dhatihi kal akli fi ramadan laylan. Fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun al-wajibu wal mandub. Wa kharaja bi qawlina wala nahyun al-muharramu wal makruh. Wa kharaja bi qawlina li dhatihi ma law ta'allaqa bihi amrun li kaunihi wasilatan lil ma'muri bihi aw nahyun li kaunihi wasilatan manhiyyin anhu fa inna lahu hukmu ma kana wasilatan lahu min ma'murin aw manhi. Wala yukhrijuhu dhalika an kaunihi mubahan fil asl. Wal mubahu ma dama ala wasfil ibahah fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqabun wa yusamma halalan wa jaizan. Mubah secara bahasa al-mu'lan wal ma'dhun fi, yakni yang mubah itu secara bahasa artinya yang diumumkan dan diizinkan dengannya. Artinya diizinkan. Itu mubah. Secara istilah, apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah dan larangan secara asalnya, seperti makan pada malam hari di bulan Ramadan. Secara istilah, tidak diperintah, tidak juga dilarang. Artinya boleh apa? Boleh milih. Contohnya, makan di malam hari. Antum mau buka plus makan besar kah? Atau mau buka aja kah? Itu terserah. Mau bukanya pakai sayur lodeh kah? Mau sayur nangka kah? Terserah. Tidak ada pahala di situ, tidak ada dosa di situ, karena dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada perintahnya, tidak ada juga larangannya. Gitu. Dan keluar dari perkataan kami, ma la yata'allaqu bihi amr, yakni apa-apa yang tidak berhubungan dengan perintah adalah yang wajib dan mandub. Mubah itu tidak ada hubungannya sama perintah. Berarti mubah itu bukan wajib, bukan juga sunnah. Karena kalau wajib dan sunnah itu ada hubungannya dengan perintah. Halo? Dan keluar dari perkataan kami, wala nahi, dan pula larangan adalah yang haram dan makruh. Kalau mubah itu tidak ada hubungannya sama larangan. Karena tidak ada hubungannya sama larangan, berarti mubah itu bukan haram, bukan makruh. Karena kalau makruh dan haram, itu apa? Komponen pertamanya? Larangan. Nah. Lanjut. Dan keluar dari perkataan kami, lidzatihi, yakni pada asalnya, adalah apa-apa yang seandainya ada kaitannya dengan perintah karena keberadaannya, yakni sesuatu yang mubah, sebagai wasilah yang menghantarkan terhadap hal yang diperintahkan, atau ada kaitannya dengan larangan karena keberadaannya sebagai wasilah terhadap hal yang dilarang, maka bagi hal yang mubah tersebut hukumnya sesuai dengan apa-apa yang ia menjadi wasilah baginya, dari hal yang diperintahkan atau yang dilarang. Dan yang demikian tidak mengeluarkannya, yakni hal yang mubah, dari keberadaannya sebagai sesuatu yang hukumnya mubah pada asalnya. Bingung? Apa ini? Apa maksudnya ini?
Maksudnya adalah mubah itu tidak ada perintah, tidak ada larangan pada si dianya. Ini handphone. Nggak ada hubungannya sama perintah, nggak ada hubungannya sama larangan. Wajib pakai handphone, nggak ada. Haram menggunakan handphone, nggak ada. Jadi secara zatnya nggak ada hubungannya sama perintah, sama larangan. Tapi bila seorang anak itu diperintahkan untuk menyambung silaturahim sama orang tuanya, apalagi kalau mereka beda kota dan tidak bisa di zaman ini untuk menyampaikan kabar kecuali dengan handphone, berarti orang bisa dikatakan wajib menggunakan handphone. Atau minimal diperintahkan untuk punya handphone. Karena handphone ini memang tidak ada hubungannya sama perintah, tidak ada hubungan sama larangan, tapi berhubungan dengan ini adalah media silaturahim dengan orang tua. Paham nggak? Contoh yang lain. Beli air galon. Ada perintah beli air galon? Nggak ada. Ada larangan beli air galon? Nggak ada juga. Tapi perintah wudu atau tidak? Perintah wudu? Ada. Nah masalahnya di rumah antum lagi mati airnya. Maka beli air galon merupakan pengantar terhadap wudu. Bila wudunya wajib berarti beli air galon jadi wajib juga. Padahal tadinya tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Tapi karena membeli air galon adalah pengantar menuju wudu manakala tidak ada air, maka beli air galon. Contohnya apa? Makan pisang. Adakah perintah makan pisang? Dalam Al-Quran Sunnah? Tidak ada. Adakah larangan makan pisang? Tidak ada juga. Tapi kita diperintahkan untuk sahur. Dan di rumah tidak ada yang bisa dimakan kecuali pisang. Berarti makan pisang yang tadinya tidak ada perintah, tidak ada larangan, berubah jadi diperintahkan. Kenapa? Karena makan pisang ini sarana sahur. Karena di rumah tidak ada yang bisa dibuat sahur kecuali pisang. Gitu. Paham ini? Satu lagi. Beli pisau. Ada perintahnya? Larangan beli pisau. Ada? Nah, ada orang membunuh. Mau membunuh. Dan membunuh hukumnya apa? Hukum asalnya misalnya haram. Nah, lalu ada orang bilang, saya mau beli pisau, soalnya pengen bunuh orang. Maka bunuh pisau ini yang tadinya tidak ada perintah, tidak ada larangan, berubah menjadi terlarang karena dia adalah sarana menuju yang haram. Lanjut. Dan mubah yang senantiasa berada pada sifat mubah atau boleh, maka ia tidak mengakibatkan ganjaran dan tidak pula adab. Komponen yang lain dari mubah adalah karena dia boleh milih, tidak ada larangan, tidak ada perintah, tegas tidak tegas, maka orang ini kalau mengerjakannya tidak berpahala, meninggalkannya juga nggak berdosa. Ya, begitu juga dibalik, meninggalkannya juga tidak berpahala, mengerjakannya juga tidak berdosa. Disebut juga dengan halal dan jaiz. Disebut juga dengan halal atau jaiz. Ulang. Berarti kalau tadi antum satu-satu ya. Sebutkan berapa komponennya wajib dan apa aja? Wajib 4. 1. Perintah. Sifatnya tegas. Tegas. Jika dikerjakan berpahala. Dikerjakan berpahala asalkan untuk cari pahala. Jika ditinggalkan berdosa. Ditinggalkan berdosa. Untuk komponen sunnah atau mandub.
Berapa? 4. 1 perintah. 2 tidak tegas. 3 dikerjakan berpahala dengan syarat cari pahala. 4 bila meninggalkan tidak berdosa. Gitu. Sebutkan komponen haram. Dilarang, tegas, ditinggalkan berpahala asalkan cari pahala, jika dilakukan berdosa. Makruh, bersifat larangan, dilarang, tidak tegas, tidak tegas, jika ditinggalkan untuk mencari pahala, ditinggalkan dapat pahala. karena cari pahala dapat pahala, Jika tidak ditinggalkan maka tidak berdosa. jika tidak ditinggalkan, jika dikerjakan Jika dikerjakan tidak berdosa. tidak berdosa. Sudah berapa? Tuh, agak. Sekarang mubah. Ada berapa komponennya? Ada berapa komponennya mubah? 5. 1, tidak ada perintah. 2, tidak ada larangan. 3, pada zatnya. 1, tidak ada perintah. 2, tidak ada larangan. 3, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ini pada zatnya. Beda halnya kalau dia jadi sarana menuju perintah atau sarana menuju larangan. Seperti beli air galon buat wudhu itu sarana perintah. Beli pisau buat membunuh itu sarana larangan. Jadi penekanannya pada zatnya. Terus komponen keempat, dikerjakan tidak berpahala, tidak berdosa. Bila ditinggalkan tidak berpahala, tidak berdosa. Jika tidak dikerjakan tidak berpahala. Apa? Yang kelima, dikerjakan tidak berpahala, tidak berdosa. Sudah. Kalau saya lanjutkan, nanti waktunya nggak cukup. Ya. Sementara kalau membaca hukum wad'iyah, waktunya juga agak panjang sedikit. Nanti saya malah terburu-buru saat menjelaskannya. Maka mendingan kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Berarti kita simpulkan hukum ada berapa? Apa itu hukum? Ketetapan. Siapa yang bikin ketetapan? Allah dan Rasulnya. Apa cakupan di dalamnya? Tuntutan. Tuntutan ini ada 2. Tuntutan perintah sama tuntutan larangan. Yang kedua, pilihan. Yaitu mubah. Satu lagi, sah dan tidak sah. Cuman pagi ini kita belum sempat baca yang sah tidak sah. Kita baru sekedar baca yang tuntutan dan pilihan. Tuntutan ada berapa? 2. Apa saja tuntutan itu? Perintah sama larangan. Perintah ada berapa? 2. Tegas dan tidak tegas. Tegas namanya wajib. Tidak tegas namanya mandub atau sunnah. Yang larangan ada berapa? 2. Satunya tegas, namanya haram. Yang kedua tidak tegas, namanya makruh. Yang di tengah-tengah adalah pilihan. Apa itu pilihan? Mubah. Nah, berapa komponennya wajib? 4. Berapa komponennya sunnah? 4. Begitu juga haram, makruh. Berapa komponennya mubah? 5. Yaitu pada tengah-tengah ada soal zatnya.
Semoga ini bisa mudah dipahami dan saya kira harusnya bisa dipahami karena ini termasuk hal yang mungkin banyak sering kita dengar ya. Cuman pada subuh hari ini kita detailkan kembali. Dan ini belum detail loh. Ya. Apa yang saya sebutkan ini belum detail. Kalau tidak detailnya aja sudah 1 jam, bagaimana kalau detailnya? Ya. Kalau kita baca satu persatu syarahnya Syekh Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tidak membuat teman-teman tidur. Kalau tidur ya ngantuk-ngantuk pasti ya. Terus tugas. Tugasnya adalah membaca buat besok. Oke, itu aja. Yang tadi malam jangan lupa tugasnya membuat status. Statusnya tidak harus IG, tidak harus FB, bisa juga status WA. Di mana teman-teman mungkin ada yang baca lalu dia melihat, oh apa ini? Terus setelah dibaca, oh ada kajian di mana? Saya ketinggalan ya. Terus dia nanya, aku ketinggalan ya? Iya sudah 2 malam. Tapi gak apa-apa, masih ada 27 malam lagi kok, gitu misalnya. Nah, dan tidak terasa memang insya Allah puasa tinggal 27 hari lagi. Ada pertanyaan? Apakah mubah bisa berpahala? Oh, bukan berpahala lagi. Ada yang mubah malah berdosa. Seperti tidak punya air buat wudhu, ada uang buat beli air galon, malah tidak dibeli, malah pergi tayamum. Nah, itu orangnya malah berdosa. Kalau dia pergi beli, dia dapat apa? Pahala. Nah. Oh, ternyata ada juga ya. Mubah itu berdosa. Ada bila kaitannya bukan sama zatnya, tapi sama keberadaannya sebagai pengantar yang haram atau pengantar yang wajib atau pengantar yang makruh, pengantar yang sunnah. Coba apa contohnya pengantar mubah pengantar sunnah? Coba aku contohnya. Dia itu mubah tapi dia pengantar sunnah. Coba. Kendaraan untuk berangkat sholat id. Kendaraan buat sholat id. Salah. Kalau sholat id itu fardu ain, ayo. Apakah? Misalnya membeli air buat wudhu buat baca Quran boleh, karena wudhu untuk baca Quran ada khilaf. Contohnya beli kurma buat sahur, buat buka. Ya. Maaf. Ini kan baru putaran pertama ya. Putaran pertama tidak tak kasih tugas. Nanti kalau sudah putaran kedua, nah baru ada tugas. Coba carikan contohnya contohnya itu. Biar nanti antum terlatih dalam menerapkan kaidah yang kita baca kepada hal-hal di luar sana. Oh ini hukumnya ini hukumnya itu. Insya Allah nanti antum sudah jadi pembesar mufti nanti. Coba antum keluar dari sini nanti, keluar dari kajian ini, nah, keluar selesai tutup, langsung. Oh ini haram nih, ini makruh nih, ini mubah, ini sunnah. Lanjut. Apabila melakukan perintah dan larangan untuk mencari pahala saja apakah dosa? Apabila melakukan perintah dan larangan melakukan perintah dan larangan untuk mencari pahala saja apakah berdosa? Kita memang disuruh untuk mengerjakan perintah, memang disuruh untuk meninggalkan larangan, memang untuk cari pahala. Kok jadi berdosa? Gimana ceritanya? Pertanyaannya yang salah. Bukan jawabannya tidak ada. Pertanyaannya sudah salah. Mungkin kalau antum detailkan, baru pertanyaannya benar. Ustadz, kalau mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, semata-mata karena ingin cari pahala saja, tapi bukan karena takut azab Allah gitu, bukan karena cinta kepada Allah, itu bagaimana? Itu baru ada jawabannya.
Begitu juga, Ustadz, bagaimana kalau saya hanya sekedar mencari pahala karena ikhlas, tapi saya mengerjakannya tidak dengan tuntunan? Apakah saya berdosa? Nah, itu baru ada jawabannya. Ini pertanyaannya masih prematur. Nah, karena pertanyaan prematur, tak jawab pun prematur aja. Membiasakan agar hadirin bertanya dengan pertanyaan yang mendetail. Apakah pengertian sunnah akidah secara langsung? Kalau sunnah secara akidah, maksudnya adalah jalan hidup Nabi. Jalan hidup yang kita dituntut untuk menirunya dari Nabi SAW. Baik yang sunnahnya ini wajib maupun sunnahnya itu yang sunnah. Contoh sunnahnya Nabi yang wajib, misalnya membiarkan jenggot buat laki-laki. Itu sunnahnya Nabi. Istri-istrinya Nabi itu berhijab. Itu sunnah, tapi sunnah yang sifatnya wajib. Ada juga sunnahnya Nabi yang sifatnya sunnah. Misalnya Nabi SAW itu suka mendahulukan yang kanan untuk bersuci. Suka mendahulukan yang kanan saat menyisir rambut, saat mengenakan sendal atau sepatu. Ini sunnahnya Nabi yang sifatnya sunnah. Nah, bedakan antara sunnah dalam fikih dengan sunnah dalam akidah. Mungkin ini dulu, saya sudah bilang hanya 1 jam. Karena khawatirnya hari ini bukan hari kerja, tapi hari tidur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.